pagi Pak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Marta Laurina dengan NIM 2301040069. Pada video kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran IR, yaitu tentang materi pernapasan manusia. Oke, baik. Jadi materi kali ini yaitu sistem pernapasan manusia. Jadi adapun capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase D, peserta didik mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup dan beda berdasarkan karakteristik yang diamati, mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat, dan membedakan perubahan fisik dan kimia serta memisahkan campuran sederhana. Dan peserta didik juga dapat mendeskripsikan atom dan senyawa sebagai unit terkecil penyusun bakteri serta sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Peserta didik mampu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan serta melakukan analisis untuk menemukan keterkaitan sistem organ dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ tertentu, yaitu sistem pencernaan, sistem peredaran darah, dan sistem pernapasan dan sistem reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian organ dan fungsi sistem pernapasan manusia. Serta adapun IKTP-nya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian organ beserta fungsi pada sistem pernapasan manusia dengan benar melalui media IR ini. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem pernapasan manusia melalui media IR ini. Oke, baik, kita masuk. Oke, teman-teman, di sini ada bagian-bagian dari organ sistem pernapasan manusia. Yang pertama ada rongga hidung, ada faring, kemudian ada laring, kemudian trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, dan yang terakhir alveolus. Jadi, oke, baik, di sini saya akan menjelaskan organ-organ dan fungsi dari sistem pernapasan manusia ini melalui media IR ini. Jadi yang pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung ini berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh manusia. Kemudian ada faring. Jadi faring ini atau biasanya kita sebut dengan tenggorokan yang merupakan saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring. Nah, fungsi faring ini adalah menyalurkan udara dari hidung menuju laring serta menjadi jalur bersama antara sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Nah, faring ini membantu memastikan udara mengalir ke saluran pernapasan dengan benar. Kemudian yang ketiga ada bagian dari laring. Jadi laring ini sering disebut sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Fungsi utama laring adalah sebagai jalur udara menuju trakea serta menghasilkan suara ketika udara melewati pita suara. Kemudian ada trakea. Trakea ini atau batang tenggorokan adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, fungsinya adalah menyalurkan udara dari laring menuju paru-paru. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia. Fungsi paru-paru adalah mengambil oksigen dari udara yang dihirup dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 saat udara dihembuskan. Nah, di dalam paru-paru ini terdapat bronkus, bronkiolus, alveolus yang bekerja sama dalam proses pertukaran gas. Kemudian ada bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Nah, fungsi bronkus ini adalah menyalurkan udara dari trakea ke dalam paru-paru. Kemudian yang ketujuh itu ada bronkiolus. Nah, bronkiolus ini adalah cabang kecil dari bronkus yang terdapat di dalam paru-paru. Fungsinya menyalurkan udara menuju alveolus, yaitu bagian tempat terjadinya pertukaran gas. Kemudian yang terakhir itu ada alveolus, teman-teman. Jadi alveolus ini merupakan kantung udara kecil
yang berada di dalam paru-paru. Nah, fungsinya itu sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, yaitu oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah untuk dibuang melalui proses pernapasan. Mungkin sekian hasil media AR yang terkait dengan sistem pernapasan manusia. Mungkin hanya itu dari saya. Sekian dan terima kasih.